Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Rencana Bisnis Kians and Collaborate. Kami dari grup 2, di sini ada saya Gilang Kian Santang, Ahmad Jidan Aldianis, Dava Aditya, Ega Aris Saftia, Fadilah Akbar Setiawan, dan Aziz Mustafa Prawiratama. Next. Dan ini adalah tentang kami, di mana produk kami diciptakan berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, di mana kebutuhan produk pencahayaan tidak hanya digunakan sebagai penerangan pada ruang, namun juga digunakan sebagai perangkat yang sering digunakan dalam berbagai kondisi. Salah satu contohnya, sebagai digunakan untuk pencahayaan ketika sedang beraktivitas seperti kerja atau sekolah online agar mendapatkan pencahayaan yang baik. Next. Dan ini adalah filosofi logo dari Kians and Collaborate. Gambar yang pertama itu adalah menggambarkan sebuah pintu yang terbuka yang merepresentasikan sebuah kesempatan yang terbuka. Kemudian untuk yang kedua, menggambarkan sebuah anak panah yang mempresentasikan ajakan untuk masuk ke dalam dunia interior yang lebih baik bersama kami. Selanjutnya, tujuan kami adalah dibentuknya Kians & Co. untuk melihat segala peluang dari latar belakang berupa fenomena yang terjadi saat ini, di mana semua orang kini dapat bebas berekspresi karena adanya sosial media. Perangkat-perangkat yang menunjang berbagai kegiatan dalam aktivitas tersebut juga sangat diperlukan. Sebagai desainer, khususnya desainer interior, ingin memberikan beberapa pengalaman dari satu solusi yang sudah terpecahkan melalui produk yang kami tawarkan sesuai dengan moto kami, yaitu mengubah satu solusi menjadi beberapa pengalaman. Selanjutnya, ada struktur organisasi di mana saya sebagai Chief Executive Officer, kemudian ada Chief Designer Officer ada Ahmad Zidan Alianis, kemudian Chief Financial Officer ada Aziz Mustafa Prawiratama, dan Chief Research and Development Officer ada Dava Aditya Pratama, kemudian Chief Human Resource Officer Fadilah Akbar Setiawan, dan Chief Marketing Officer ada Ega Aris Saftia. Selanjutnya, tentang produk kami akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava Aditya Pratama. Silakan, Dava. Ya, terima kasih Gilang. Berikut adalah tampak dari produk kami. Jadi produk kami adalah sebuah produk pencahayaan yang bersifat portable dengan menawarkan bentuk desain yang compact yang terinspirasi dari sebuah kotak pensil. Nama produk kami yaitu Tepak Lamp dengan harga Rp149.599 dengan dimensi panjang 20 cm dengan tebal 2,5 cm dan tinggi 7 cm. Selanjutnya. Berikut adalah spesifikasi material dari produk kami. Untuk badan utamanya, produk kami menggunakan kayu jenis kayu pinus, dan untuk bagian lampunya menggunakan lembar akrilik sebagai diffuser lampu dengan modul LED sebagai sumber cahaya. Untuk sumber energinya kami menggunakan baterai dan disediakan pula opsi untuk menggunakan USB. Selanjutnya. Berikut adalah contoh aplikasi dari produk kami. Produk kami dapat digunakan sebagai lampu untuk belajar dan juga dapat digunakan sebagai lampu emergensi. Berikut adalah nilai lebih dari produk kami. Yang pertama adalah produk kami lebih mudah digunakan. Lebih mudah digunakan karena produk kami hanya perlu dibuka saja untuk dinyalakan sebagai alat bantu penerangan. Lalu produk kami juga lebih mudah dibawa kemana-mana karena karena ukurannya yang kecil dan dapat ditempatkan di mana-mana, termasuk juga dapat dibawa ke dalam tas jinjing untuk dibawa ke tempat manapun. Selanjutnya adalah fleksibel. Produk kami merupakan produk yang fleksibel dan mudah digunakan di mana saja. Ini karena produk yang kami buat memiliki sumber energi berupa baterai, ya, sehingga dapat digunakan di dalam kondisi apapun, termasuk misalnya jika digunakan dalam aktivitas outdoor seperti berkemah atau hal lainnya, produk kami tetap dapat digunakan. Penggunaan baterai ini juga menambahkan nilai kepraktisan dari produk kami sendiri. Terima kasih Dava. Selanjutnya ada target pasar. Yang pertama market dengan estimasi bulan pertama hingga bulan kelima sekitar
pembeli dengan competition, furniture brand, dan interior lighting. Selanjutnya, ada STP yang pertama, segmenting dari secara demografis di usia 15-40 tahun dengan gender pria dan wanita, pekerjaan, influencer, karyawan, dan pelajar. Dari segi psikografis dengan gaya hidup, modernisme. Dari segi perilaku, penggunaan alat bantu make up, lampu emergensi, lampu belajar, dan lampu tidur. Secara geografis, lokasi di kota besar di seluruh Indonesia. Untuk targeting dengan ukuran pasar, pasar lokal, dan marketplace. Dengan profitabilitas influencer, aksesibilitas dengan reachable, dan fokus multifunction. Untuk positioning, kategori produk, produk pencahayaan, kelas produk, produk non-eksklusif, perbedaan produk, produk multi konteks, pengguna produk semua kalangan, benefit produk, fleksibilitas dan praktis, untuk pemakaian produk menyesuaikan konteks. Selanjutnya, ada status pengembangan dengan pengembangan sumber daya manusia dan mitra kami sendiri. Yang pertama adalah pemasok kayu, yang kedua ada tukang atau pengrajin kayu, yang ketiga pemasok alat elektronik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ega. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama yang itu dilakukan riset produk. Selanjutnya kami melakukan riset market. Yang kedua kami membuat prototype. Yang keempat mencari pemasok investor, sponsor, dan alivilasi. Dan selanjutnya ada memproduksi barang. Kemudian marketing dan menjual produk, dan terakhir evaluasi produk. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama kami melakukan riset terlebih dahulu dari riset produk dan riset marketing. Dan selanjutnya kami membuat prototype, dan berikutnya kami membuat tes produk dari segi kekuatan, pencahayaan, dan sebagainya. Dan berikutnya ada pemasaran, dan berikut yang terakhir ada evaluasi dari keseluruhannya. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah Akbar Setiawan. Ya, terima kasih, Anjis. Yang selanjutnya ada strategi keuangan. Rencananya kita akan membuat kebijakan keuntungan usaha dengan komposisi 60% per 40% antara investor dengan pemilik dari profit yang didapatkan. Jika kami mengalami kerugian yang disebabkan di luar kesalahan kami, tentunya akan ditanggung jawab oleh kedua belah pihak. Pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita, sedangkan jika kerugian disebabkan kelalaian kami, maka kami akan mengembalikan modal usaha secara utuh. Selanjutnya ada cash flow. Di bulan pertama kami memiliki saldo 10.500.000. Cash in itu kami memproduksi di bulan pertama kami memproduksi sejumlah 100 pieces dengan total 14.959.000. Cash out-nya itu bisa kita baca sendiri. Yang pertama itu ada kayu pinus, yang kedua ada modul LED, yang ketiga ada akrilik, yang keempat ada finishing kayu, vernis, selanjutnya ada box packaging, selanjutnya ada bubble wrap, print stiker, label, greeting card, logo type, vendor, dan endorsement. Itu di bulan pertama kami dengan total mengeluarkan total 14.750 dan dengan saldo akhir 10.709. Di bulan kedua kami memiliki saldo 10.709. Cash
in, di bulan 2 kami memproduksi sebanyak 150 pieces. Check out-nya itu kami dengan total pengeluaran Rp16.125.000 dengan saldo akhir Rp17.024.000. Di bulan ketiga kami memiliki saldo awal Rp17.024.000. Dengan cash in kami memproduksi sebanyak 100 pieces dengan total pengeluaran Rp14.959. Dengan total cash out pengeluarannya itu kami sebanyak 8.750 dengan saldo akhir 23.234.000. Di bulan keempat kami memiliki saldo awal 23.34.000. Cash in kami memproduksi sebanyak 200 pieces dengan total pengeluaran 29.999. Dengan total cash out pengeluaran itu kami dengan total 17.500 dengan saldo akhir 35.654.000. Di bulan kelima kami memiliki saldo awal 35.654.000 dengan cash in total produksi 150 pieces dengan total 22.439.000. Lalu cash out-nya itu total pengeluaran ada 13.125.000 dengan saldo akhir 44.969.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aldi. Oke, terima kasih Fadil. Selanjutnya ada exit plan. Kami menawarkan akuisisi perusahaan karena walau perusahaan kami mengalami kerugian, kami masih memiliki sumber daya manusia dan hak cipta atas produk yang kami buat. Dan selanjutnya ada marketing. Kami melakukan kerjasama dengan influencer dengan melakukan endorsement. Dan yang kedua, kami melakukan kolaborasi dengan brand dan firma dengan melakukan pameran dan perancangan. Selanjutnya ada advertising and promotion plan. Kami memanfaatkan media sosial berupa kerjasama dengan influencer dengan melakukan endorsement dan juga memanfaatkan fitur iklan yang terdapat pada platform tersebut. Dan mengadakan salah satu bentuk kerjasamanya adalah mempromosikan dengan soft selling pada platform yang digunakan seperti komentar dan challenge. Dan yang terakhir ada how I plan to take advantage of competitors' weak points. Berdasarkan analisa produk sejenis, produk yang ditawarkan oleh kompetitor berupa lampu dekorasi, lampu kerja, dan lampu darurat. Nah, kelemahannya adalah produk yang ditawarkan tidak mengakomodasi banyak fungsi. Dan sedangkan produk yang kami tawarkan ialah memberikan solusi yang tidak terdapat di produk manapun. Ya, demikianlah perkenalan dari perusahaan kami dan juga penjelasan dari produk yang kami tawarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.